dia di sana pasti kepikiran pasti gitu. Cuman kan kita nggak bisa bersedih terus, berdiam diri terus, tapi mending otak muter gimana langkah selanjutnya yang tepat untuk mencari keadilan di Indonesia ini. Gitu. Jadi nggak usah sedih-sedih lah gitu loh. Maksudnya mendingan cari aja langkah-langkah apa yang harus diambil, diskusi sama Bang Krisna gitu. Sampai yang Amar nangis sendiri mungkin seperti apa dari Jadi sebenarnya udah waktu terakhir aku bersurat sama Bang Amar juga bersurat, dan PH Bang Krisna juga menjelaskan kalau banding akan ada kemungkinan agak lama dibalikin ke MK, ya kan? Karena emang secara prosedur kan jaksa cuma meminjam doang kan, gitu kan. Tapi kalau seandainya tidak banding, langsung PK, kemungkinan ingkrah keluar kamu langsung dibawa ke MK. Itu sudah aku jelaskan dan Bang Amar di situ sudah menerima, ya udah berarti aku harus kuat ketika gitu. Iya, yang penting aku nggak mau banding karena punya ketakutan sendiri yang seperti bilang takut hukumnya nambah atau gimana. Jadi ya udah apapun yang terjadi ini pasti dibalikin ke MK karena emang sudah prosedurnya seperti itu kan. Awalnya kan emang udah dipindahin terus dibalikin juga kan karena putusan hakim untuk keperluan sidang dan ya udah selesai sidangnya ingkrah ya memang sudah prosedurnya harus balik ke sana. Gitu. Cuman kan kita keluarga udah berupaya kirim surat dari zaman PH lama kan sudah ke Pak Dirjen, cuman kan ya itu kita hormati lagi seperti Bang Krisna bilang, kita cuman pengen nanti alasannya apa sih dia high risk atau apa gitu aja sih. Jadi Bang Amar sih aku lihat udah kuat gitu, udah menerima konsekuensinya nih kalau tidak banding. Kamu pasti segera, tapi pesannya dia sama aku dan adik-adiknya, perjuangin aku lagi ya untuk aku balik lagi ke sini gitu ke Jakarta. Udah itu aja pesannya dia sih. Kemudian kan kalau ngeliat banyak dari perjalanan proses hukuman sendiri kan banyak kejutan lah. Arti gitu. Terus dokter sendiri udah dan keluarga Bang Amar sendiri udah menerima nggak sih suatu saat ketika semua usaha upaya hari ini ditolak, ini kan PK-nya juga lagi mencoba terus tiba-tiba ditolak dan akhirnya harus menjalani hukuman nah segitulah ya sudah putusan ya sudah ya nggak apa-apa, intinya kita sudah berikhtiar ya, sudah berjuang, jadi nggak akan ada penyesalan. Jadi intinya kalau kemarin cuma diem aja, coba ya kemarin gue berjuang, kan nggak ada lagi kata-kata itu gitu. Intinya udah berjuang, istilahnya adik-adiknya dan aku sampai titik darah penghabisan nih, tapi emang Allah memutuskan untuk tetap 7 tahun ya sudah gitu. Yang penting kita kan sudah berjuang gitu. Terus hubungan dokter sama 7 tahun itu kan nggak 7 tahun ya, balik lagi kalau soal kayak gitu aku nih masih tetap orang lain, biar gimana aku nih mungkin perantara Allah untuk membantu Bang Amar. Balik lagi ke soal perasaan, aku tuh tidak memaksakan untuk nanti sekiranya Bang Amar bebas terus lo harus nikah ya sama gue, lo harus jodoh sama gue udah berjuang, enggak kok, sama sekali aku tidak ada berniat kayak gitu. Tapi emang saat aku deket sama Bang Amar, yang aku lihat gila nih orang harus butuh bantuan, butuh supportnya tuh bukan support secara finansial tapi secara moral, secara spiritual, udahlah gitu maksud aku. Makanya untuk pihak-pihak terkait yang dekat sama Bang Amar, udah yuk turunin egonya gitu loh. Maksudnya untuk satu tujuan sih apa, nanti kalau emang Bang Amar udah keluar, serah lo mau singkirin gue juga ikhlas kok gue gitu, maksudnya udah gitu. Karena emang aku mundur pun juga tanggung, semua udah berjalan, semua udah habis tenaga, pikiran segala macam sudah aku jalankan kan semua itu. Kalau aku mundur tengah jalan ini kayaknya apa ya, maksudnya ya sia-sia aja gitu, dan sampai mentok aja gitu, sampai di PK putusannya Bang Amar balik selesai udah gitu. Balik lagi, jodoh nggak kemana, kalau nggak jodoh juga oke, tidak apa-apa gitu. Orang melihat dari awal sidang sampai sekarang selalu ada gitu. Jadi kan bukan cuma waktu itu, tapi kan juga ya pasti materi, pikiran, nah ya betul. Apa sih sebenarnya yang selama ini? Ya, harusnya mereka bisa lihat itu ya. Itu makanya aku bilang kan, balik lagi orang-orang yang terdekat Bang Amar yang nggak suka sama aku, udah yuk turunin aja egonya, pura-pura suka aja dulu sama aku. Nanti setelah itu disingkirin akunya nggak apa-apa, asli aku ikhlas, lillahi ta'ala aku ikhlas banget nolong Bang Amar. Karena bukan, ya awalnya kan emang
teman membantu, tapi Allah ngasih perasaan lebih ke aku dan ke Bang Amar kalau kita saling support, kalau kita nih bisa bisa jadi satu ketika kita hidup bersama saling membutuhkan gitu kan. Tapi balik lagi kalau emang sudah tidak digariskan untuk jodoh, emang gue cuma sebagai perantara membantu Bang Amar, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, itu kan dari pihak Ahmad Dhani sendiri. Nah, kalau dari pihak keluarga dokter Oh, sendiri, Alhamdulillah kalau keluarga aku nggak terlalu banyak ikut campur, lebih banyak diem. Intinya suka atau tidak suka dia diem gitu. Karena dia berpikir dokter ini, saya ini sudah dewasa, sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu. Jadi mereka lebih banyak diem dan tidak ikut campur sih gitu. Tapi dokter banyak kehilangan waktu buat me time, bahkan untuk kepentingan diri sendiri itu mungkin banyak. Ya pasti itu tidak memungkiri sama anak yang harus setiap hari bisa antar jemput anak. Jadi kan kalau ada kayak gini-gini pasti kebuang waktunya. Cuman kan ya disesuaikan lah sekarang waktunya. Makanya kalau kadang-kadang hari Minggu aku nggak bisa diganggu gitu, harus udah sama anak gitu. Tapi dokter melihat nggak rasa nyaman dan amannya seorang anak itu dokter? Iya, bukan aku kegeeran ya, tapi Amar itu dari mulai boleh dilihat di FYP itu saat Bang Amar dibawa ke kejaksaan, itu aku loh yang nemenin. Dari mulai belum persidangan itu aku loh yang mendampingin. Dia selalu menoleh ke aku karena bukan ABG cinta-cintaan, tapi dia menaruh harapan ke aku. Mungkin dengan aku nih bisa gue ditolong, gue dibantu gitu loh. Dia jadi kayak kalau ngelihat aku tuh kayak punya harapan gitu untuk cuman dokter nih yang bisa membantu gue nih gitu. Gitu. Jadi gitu ya, maksudnya bukan jadi menghilangkan adik-adiknya, enggak, tetap maksudnya dia tuh kayak ada aku tuh sesuatu yang energi hidup kembali gitu kan, hidupnya dia berwarna. Jadi ketika melihat aku tuh ya itu dia selalu kayak ya nih lo perantara gue nih untuk tolongin gue nih untuk semua ini gitu. Jadi dari mulai di kejaksaan dia saat aku datang dibawa ke kejaksaan dia nangis benar-benar nangis pelukan sama aku bla bla tolongin yang gini. Jadi emang itu dari kejaksaan, coba dibayangin dari kejaksaan sampai sidang berapa bulan aku menemani dia ya kan. Jadi udahlah gitu, maksudnya yuk kita balik lagi duduk bareng satu tujuan gitu. Untuk apa sih ya, untuk nyari keadilan ini, karena yang tahu kasusnya bukan aku so tahu, tapi emang semua curahan Bang Amar itu apa yang terjadi di aku yang ketemuin apa sih tim-tim yang saksi kemarin segala macam itu semua aku yang nemuin gitu. Jadi orang yang pertama lapas ngabarin aja Bang Amar tuh cuma hafal nomor telepon aku. Jadi maaf ya, ada nomor telepon PH baru karena Bang Amar nggak hafal. Jadi kayak pihak lapas NK aja. Yang pertama dihubungin tuh aku WhatsApp-nya. Karena Bang Amar itu cuma hafal nomor telepon aku. Itu memang kenyataannya, bukan aku sombong, bukan aku gila, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi bukan soal ABG kecintaan yang aduh nggak bakal ketemu, nggak bakal, emang selama ini kita ketemu juga di mana sih? Di dalam rutan, nggak nonton XX1 gitu, pacaran kan nggak kayak gitu. Kita cuman fokusnya mencari keadilan di kasus keempat ini Bang Amar loh, karena Bang Amar semua ceritanya ke aku gitu. Dengan pengorbanan yang sudah dikeluarkan juga muncul ya dari pihak keluarga yang kata dokter tadi nggak suka mengatakan bahwa Bang Amar nggak cinta. Ya oke. Okay. Gimana? Nggak apa-apa, kan aku bilang nggak apa-apa kan, mau dipisahkan kalau Allah digariskan bersatu ya udah. Kalaupun kalian menyatukan, kalau tidak juga gimana. Jadi aku di sini tuh udah tidak diutamakan tentang perasaan, tapi tentang bagaimana Bang Amar ini cuma butuh support, butuh cerita, support secara moral, secara spiritual. Dia tuh itu yang seperti tadi Panji bilang, dia tuh cuma takut jauh dari orang-orang terdekatnya dia kalau dia dibawa ke NK gitu. Artinya sekarang ini dokter lagi melanjutkan usaha yang sudah dimulai, yang kedepannya nanti jadi bersama Bang Amar atau enggak masalah? Nggak jadi masalah. Saya selalu yakin kalau kita menanam kebaikan akan datang lagi, walaupun itu nggak datang dari Bang Amar. Aku percaya banget itu. Jadi udahlah, aku nggak terlalu pikirin itulah gitu. Tapi emang kita nggak bisa mungkiri saat ini aku dan Bang Amar sama-sama ada perasaan. Nggak menutup kemungkinan kalian bisa lihat dari perjalanan di persidangan, melihat aku berdua sama Bang Amar. Kita bukan orang munafik ya, memang ada perasaan. Tapi nanti di lain waktu Bang Amar bebas, kita sudah tidak ada perasaan, ya udah, itu udah jalannya Allah, udah takdir Allah, mau diapain juga gitu. 7 tahun itu penantian panjang ya dok, dalam artian tadi yang dokter bilang terjadi ataupun enggak gitu, tapi kan
7 tahun perjalanan ke depan itu sendiri gimana dok? Ya 7 tahun itu kan nggak 7 tahun menjalani benar-benar 7 tahun, itu pun juga udah kita diskusikan sama Bang Amar, nggak 7 tahun ya, nanti kan pasti ada remisi, ada 2/3 dari hukuman, ada ya pasti ada pengurangan-pengurangan, jalan ini nggak nyampe 7 tahun lah. Tapi balik lagi kan kita juga nggak tahu di tengah-tengah aku ditemukan oleh seseorang atau apa, nggak tahu nih, itu masih rahasia Allah semuanya. Jadi menurut aku jalanin aja yang ada di depan, kadar Allah. Mungkin emang aku sebagai perantara untuk memperjuangkan ini gitu loh, memperjuangkan keadilan Bang Amar gitu kali ya. Jadi ya udah gitu. Spirit terbesar harus terus berada di dalam. Aku nih, jujur aku ya namanya manusia ada downnya dong, pasti pengen di tengah-tengah mau nyerah. Itu Bu Titi sih, Bu Titi, Pak Anang, tahu kan Pak Anang mantan ketua BNN, itu yang selalu telepon aku, Bu Titi yang selalu berada di samping aku untuk support. Jangan ngelihat yang lain tapi ngelihat Bang Amar saat Bang Amar tuh bicara empat mata sama aku gitu loh. Jadi jangan lihat dulu deh yang lain-lain gitu, tujuannya ke Bang Amar aja dulu. Itu supportnya salah satunya Bu Titi sih. Kalau keluarga sendiri. Ya aku bilang keluargaku lebih banyak diam karena ya balik lagi dia tidak mengatakan tidak suka, dia juga tidak mengatakan suka. Gitu, tapi dia lebih banyak diam karena ya udah itu urusan aku gitu. Jadi lebih nggak mengikut campuri sih. Jadi sebenarnya aku lebih seneng kayak gitu gitu. Dok, ada rasa ketakutan nggak, maksudnya ketika nanti kan ini di MK sendiri kan pasti jarang dokter akan ke sana karena posisi juga jauh. Iya. Dokter sendiri akan seperti pada saat di Jakarta nggak sih TikToknya sama? Ya pastilah, kan waktu di Jakarta di narkotika aja aku masih belum bisa masuk karena statusnya yang high risk. Apalagi di MK yang emang kalau keluarga pun kunjungan aja pun juga tidak bisa bertatap muka gitu kan. Masih tetap video call kan. Jadi ya tunggu aja, seperti juga kemarin aku lihat di medsos kan kata Bu Rika kalau emang nanti Bang Amarnya baik, secara pembinaan kan diturunin high risk-nya mungkin baru bisa bertemu gitu. Jadi belum bisa ketemu. belum bisa sama sekali. Apa sih yang bikin mereka itu dan ikhlas Yang nggak tahu ya, karena aku bilang Bang Amar itu sakit, butuh diobati, bukan coba dia nggak ada tampang bandar pengedar gitu ya, seperti tadi Bu Mira bilang, kayaknya saya ketemu Bang Amar berapa kali seminggu ini, berapa kali nggak ada kayak dia penjahat atau apa, membahayakan, agresif atau apa, nggak ada gitu. Jadi kayaknya sayang aja menurutku, dia kan masih muda gitu, dia juga punya anak yang masih kecil-kecil. Menurutku kalau tidak dibantu ya nanti dia masa depannya gimana gitu. Mungkin ya itu lewat, mungkin ini jalannya lagi kadar Allah lewat aku, lewat Bu Titi gitu loh. Lewat yang lain-lain lah yang membantu Bang Amar gitu. Tapi adik-adiknya Bang Amar sendiri ke dokter seperti apa? Ya ampun, aku tuh lebih kenal sama adik-adiknya sebelum sama Bang Amar. Aku lebih kenal lebih dulu Adit duluan baru Panji. Jadi ada gosip aku gimana sama Adit, enggak lah ya, kalau selek-selek dikit wajar karena kan aku punya bisnis bareng sama Adit. Jadi bukan soal Bang Amar atau apa. Jadi soal lebih ke bisnis kita sebenarnya gitu aja. Jadi nggak ada masalah apa-apa karena emang justru akrabnya itu Adit sama Panji dibanding sama Bang Amar duluan gitu. Aku lebih kenal mereka duluan. Mereka support dengan kedekatan dokter. Support, sangat-sangat, biar gimana mereka support banget gitu. Cuman kan mereka laki-laki, tidak kayak perempuan yang lebih perasa menunjukkan gitu. Tapi di balik itu semua aku tahu mereka tuh support aku. Perkenalan aja dok, berarti antara kalian berdua memang ada hati, ada perasaan yang memang kalian jaga, seperti itu kan? Ya pastilah, kita juga nggak munafik itu. Tapi yang balik lagi kan yang tadi dipertanyakan, kalau seandainya nggak jodoh ya udah aku ikhlas gitu. Balik lagi yang tadi, menanam kebaikan nggak rugi kok gitu ke orang. So, berarti ada ini tadi kan Adit ada kerjaan. Jadi emang benar-benar Adit tuh gimana ya? Pokoknya nggak bisa datang dulu, tapi makanya aku diwakilin oleh Panji dulu sementara gitu. Dok, tapi secara pribadi sama Amar ada komitmen nggak sih mungkin nanti setelah proses? Ya ada lah pasti, sebelum masalah kasus ini aja kan kalian juga pasti udah tahu, udah ada lah pasti komitmen. Cuman kan dengan adanya kemarin huru hara, sebelum huru hara pun juga aku dari jauh-jauh hari sudah menanamkan di hati aku kalau emang gak jodoh ya bukan takdirnya, mau maksa kayak apa. Kita mau tiap hari sholat tahajud minta sama Allah jodohnya Amar, kalau Allah garisnya enggak gimana?
orang dia yang punya semuanya, semua segalanya gitu. Jadi, tapi pada saat ini emang kita nggak munafik, Bang Amar mungkin punya perasaan ke aku pun juga punya perasaan ke dia gitu. Tapi Bang Amar sempat minta nggak untuk setia menunggu. Oh iya pasti, pastilah. Apalagi aku yang di luar. Ungkapannya gimana Kak? Ya pasti aku yang di luar. Kalau aku yang di luar kan pasti kapanpun aku bisa pergi nih. Kapanpun saat ini pun kalau orang nyuruh aku pergi, aku bisa aja pergi gitu kan. Cuma balik lagi kan, ya itu udah makan waktu. Masya Allah banget kan dari bulan Oktober aku nemenin dia di kejaksaan sampai saat ini udah semua yang tadi seperti bilang pikiran tenaga ya udah diselesain dulu aja nih sampai selesai nanti baru abis itu pikirin tentang bagaimana komitmen kita ke depannya udah gitu sih. Ungkapan hatinya ada nggak sih sedikit dong Kak? Ada yang dia ungkapin ke kakaknya? Enggak sih kalau dia sih sebenarnya lebih Bang Amar yang sering mengungkapkan itu ya cuman aku tuh selalu eh, membelokkan untuk udahlah fokus dulu ke sini gitu. Aku selalu ngomong gitu biar dia tuh nggak terbagi dua. Menurut aku dia dengan kayak gitu aja, masya Allah mentalnya loh. Dengan keadaan masalah lagi kayak gini, belum lagi hantaman-hantaman yang mau ngerecokin kasus dia itu, nggak mikir apa mentalnya Bang Amar tuh gimana gitu. Jadi aku lebih banyak ngasih tahu kayak gitu, lebih banyak ngalah ke Bang Amar tuh kayak gitu. Udahlah fokus dulu ke kasus kamu ini gitu. Sekarang kondisi Amar sendiri setelah dipindah Nggak tahu sih terakhir kemarin pihak lapas NK memberitahu gitu kan nanya nomor handphone PH terbaru dia cuma bilang keadaan Bang Amar baik sehat gitu doang. Menangis itu gimana Kak? Hah? Sempat menangis pada saat dipindahin. Siapa? Benar nggak, Kak? Iya pastilah dia sebelumnya juga udah bilang kalau bisa jangan dipindahin kalau bisa jangan dipindahin gitu makanya kalaupun terburuknya dipindahin tolong perjuangkan aku untuk aku balik lagi ke sini dia cuma pesan itu doang. Dok, kalau sekarang dokter berjuang supaya mental amat terjaga, tidak down. Ya. Jika nanti perjalanan ini selesai ke depan, terus tiba berbalik ada satu hal yang tadi dokter bilang kita tidak tahu terusnya itu rahasia Allah. Siapkan mental dokter sendiri. Oh iya siap lah, tenang aja. Gue lebih tua dari Amar. Asam garam gue udah lebih banyak dari Bang Amar. Jadi insya Allah kalau soal pria itu jodoh itu bisa datang dan pergi ya kan. Kita yang udah nikah aja bisa pergi gitu. Apalagi gue sama Bang Amar belum apa-apa. Kita nggak pernah yang namanya pacaran, jalan berdua. Bayangin loh, nggak pernah sama sekali. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau lo mempertanyakan mental gue gitu. Justru yang harus dipertanyakan mentalnya Bang Amar ini lah sekarang gitu. Ya insya Allah kuat ya oke ya.